Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas sebuah tema hari kemenangan Idul Fitri, sunnah dan hikmahnya. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen puncak dari perjuangan kita setelah berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, yang mana puasa Ramadan adalah merupakan upaya kita untuk kembali kepada fitrah, kesucian asli yang Allah berikan kepada manusia. Semua ibadah ataupun sesuatu hal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, semuanya itu adalah berkat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan jalan kepada kita, Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik kemeriahan Hari Raya Idul Fitri terdapat makna dan hakikat yang mendalam. Hari Raya bukan tentang memakai pakaian baru. Hari Raya bukan tentang berhias dengan pakaian. Lah, tidak. Walaupun memakai pakaian baru, berhias dengan pakaian ataupun sesuatu barang yang baru di hari raya tersebut hukumnya adalah sunnah, akan tetapi makna hari raya sesungguhnya bukan itu. Makna hari raya sesungguhnya adalah dikatakan laisal 'id liman labisal jadid. Hari raya bukan tentang memakai pakaian baru. Innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Melainkan hari raya adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah. Walaisal 'id liman tajammala bil libasi wal marqub. Dan hari raya bukan tentang berhias dengan pakaian dan kendaraan. Innamal 'id liman ghafarat lahu dzunub. Melainkan hari raya itu adalah bagi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita simpulkan bahwa makna yang sesungguhnya, makna hari raya yang sesungguhnya adalah orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makna sesungguhnya hari raya. Maka beruntung para mereka yang dapat meningkatkan kualitas ibadahnya, mereka dapat meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berhasil mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama mereka menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Beruntung mereka. Dan mereka pun berarti tergolong dan termasuk daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya diperintahkan Allah berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, kata Allah. Mereka melaksanakan perintah puasa dari Allah dan mereka selama berpuasa tetap menjalankan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka termasuk daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah wajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir Al-Munir, beliau menyebutkan bahwa ibadah puasa adalah sebuah untuk melatih diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ibadah puasa melatih diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, kita melawan hawa nafsu yang tidak baik, menjauhi kemaksiatan. Itu adalah cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang selalu taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang selalu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun sunnah-sunnah hari raya Idul Fitri, yang pertama di antara sunnahnya adalah mandi hari raya. Dilaksanakan biasanya waktu pagi hari dengan niat nawaitul ghusla liyaumil idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Ketika banyu itu sudah menyentuh daripada kulit kita, maka kita di dalam hati mengatakan, aku mandi sunnah hari raya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan sunnah tersebut, maka mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sunnahnya lagi adalah memakai pakaian yang baru menurut kita masing-masing. Seandainya pakaian ini adalah pakaian kita yang terbaik, maka pakai. Dan kita disunnahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Kita disunnahkan ketika hari raya. Di antaranya lagi sunnahnya adalah memakai wangi-wangian ataupun parfum. Itu disunnahkan bagi kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan bagaimana hukumnya? Itu ada bab tersendiri, ada pembahasan tersendiri. Ada pendapat yang mengharamkan, ada pendapat yang membolehkan, asalkan jangan berlebihan. Jangan sampai baunya itu meninggalkan jejak. Jangan sampai, artinya sekedarnya aja. Ada yang membolehkan, bahkan ada yang mengharamkan perempuan memakai wangi-wangian ataupun parfum. Itu ada pembahasan tersendiri. Di antaranya lagi sunnah hari raya Idul Fitri adalah makan sebelum berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri. Kita disunnahkan makan. Makan tersebut menunjukkan bahwa kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan makan tersebut menunjukkan bahwa kita sudah berada di 1 Syawal, hari kemenangan bagi kita, hari raya kita. Dan di 1 Syawal ini kita sudah bisa makan dan minum seperti biasanya, kapanpun waktu yang kita mau. Artinya tidak terikat lagi dengan puasa Ramadan, sehingga disunnahkan makan sebelum kita berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri. Di antara sunnahnya lagi adalah berjalan menuju tempat sholat Idul Fitri. Kita disunnahkan berjalan, karena setiap langkah kita itu akan diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak Allah berikan pahala kepada kita. Lalu bagaimana? Apakah harus melaksanakan sunnah tersebut seandainya jaraknya jauh, bahkan sampai 2 km dan lebih? Seandainya sampai ke tempatnya itu bisa kelapahan ataupun keuyuhan dan lain sebagainya, apakah harus melaksanakan sunnah? Tidak. Kita gunakan alat transportasi yang kita miliki. Kita mempunyai sepeda, pakai sepeda kita menuju tempat ibadah. Kita mempunyai kendaraan, pakai kendaraan kita. Kita mempunyai mobil, pakai mobil kita. Karena setiap roda sepeda kita, roda mobil kita, kendaraan kita akan diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nantinya di negeri akhirat
kendaraan kita akan menjadi saksi bahwa mereka katakan nantinya di hadapan Allah, aku telah dipakai oleh pemilikku untuk menuju sebuah tempat untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Itu akan menjadi saksi nanti di negeri akhirah. Maka pakailah sesuatu apapun yang kita punya. Ada sepeda, pakai sepeda kita untuk menuju tempat ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sunnahnya lagi adalah melaksanakan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri hukumnya sunnah. Sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Jangan sampai kita tidak sembahyang salat Idul Fitri. Jangan sampai ada salat Idul Fitri, karena 1 tahun 1 kali kita laksanakan. Jangan sampai mempunyai keinginan di dalam hati bahwa aku hendak sembahyang Idul Fitri tahun depan, kadang-kadang tahun ini. Jangan sampai seperti itu. Apakah kita yakin tahun depan akan berjumpa kembali dengan hari raya Idul Fitri? Lah, tidak. Tidak kita tidak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita kembalinya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Maka kesempatan yang sangat besar ini yang ada di hadapan kita lakukan. Kita dalam keadaan sehat walafiat, maka laksanakan salat sunnah Idul Fitri sehingga kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai salat, kita disunnahkan untuk saling mendoakan, saling bermaaf-maafan sesama muslim. Ketika selesai salat, kita saling dengan orang yang ada di samping kita, saling mendoakan, bermaaf-maafan. Setelah pulang daripada tempat salat Idul Fitri, kita silaturahim kepada keluarga kita, jiran tetangga kita, ataupun teman-teman kita, guru-guru kita. Kita doakan mereka dan kita meminta maaf kepada mereka. Itu disunnahkan di waktu hari raya. Itu adalah di antara sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah hikmah hari raya Idul Fitri. Di antara hikmahnya adalah penguatan iman dan kesadaran akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari raya Idul Fitri merupakan puncak dari ibadah puasa Ramadan, yang mana yang telah melatih diri kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hikmah. Kita diperintahkan Allah berpuasa, kita taati perintah Allah, yakni mengerjakan puasa Ramadan. Di dalam kita berpuasa, kita taat akan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga kita termasuk dan tergolong daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, dengan semangatnya kita di hari kemenangan ini, di 1 Syawal ini, di hari raya Idul Fitri ini, sama-sama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat terus meningkatkan kualitas ibadah kita, amal kebaikan kita, kebaikan akhlak kita, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesama manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.